Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari kita. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan atas junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Kenalkan, nama saya Ahmad Faik Bekuni dengan NIM 23841101009 dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 1C. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Cyberkultur Mr. Babai Barnami MSI. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang cukup ringkas, yaitu cybercrime dengan subjudul cyber terrorism. Mari kita lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang cyber terrorism, yang mana ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, diantaranya yaitu pengertian dari cyber terrorism, kemudian modus kerja dari cyber terrorism, dan dampak atau kerugian yang disebabkan oleh cyber terrorism, dan yang terakhir bagaimana cara kita mengatasi cyber terrorism. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari cyber terrorism. Baik, cyber terrorism adalah salah satu dari beberapa jenis cybercrime yang mana kita ketahui belakang ini banyak sekali informasi atau kasus-kasus yang beredar tentang kejahatan digital. Maka pada hari ini saya akan membahas tentang salah satu dari jenis cybercrime, yaitu cyber terrorism. Baik, mungkin sebagian orang belum ada yang tahu apa sih itu cyber terrorism. Ya, mari kita bahas pada hari ini. Cyber terrorism atau terorisme cyber berasal dari bahasa Inggris yang mana artinya adalah penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi ya. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan yang disengaja, gangguan jaringan, komputer berskala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet dengan alat seperti virus komputer. Jadi kenapa sih ada cyber terrorism di dunia? Ya, cyber terrorism adalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang bermaksud mengedepankan tujuan sosial, agama, atau politik. Ya, namun dengan cara menyebabkan rasa takut yang meluas atau dengan merusak atau dengan mengganggu informasi infrastruktur yang penting. Ya, jadi cyber terrorism ini udah masuknya tingkat paling bahaya dari cyber crime. Ya, karena cyber terrorism ini sudah kayak berkelompok untuk menyerang si target ya. Jadi kayak semisal ada kelompok cyber teroris ini, teroris ya, ingin menyerang salah satu kelompok, salah satu organisasi. Nah, emang ya dengan cara itu mengintimidasi, dengan cara menyandra atau menyebarkan berita-berita yang penting atau bahkan membobol, mencuri ya. Karena dari sini cyber terrorism ya dari bahasanya saja sudah teroris, sudah berkelompok ya. Jadi sangat bahaya sekali kan. Ya, jadi cyber terrorism ini sudah sangat ya bahaya kalau dibilang di tingkatan cybercrime ini ya, dibandingkan phishing atau segala macamnya. Cyber terrorism ini sudah ibarat di lampu merah, udah di paling bahaya ya, karena ini sudah
menyerangnya tingkat ya kayak organisasi tinggi, ya, ngincer politik ataupun sosial ya. Untuk apa? Untuk mengedepankan yang dimau dari kelompok teroris tersebut ya. Contoh, ada teroris A ya, yaitu ingin bertujuan untuk mengedepankan politiknya dia. Nah, dengan cara yaitu membobol politik lain, partai lain segala macam ya. Itu sebenarnya sudah sangat bahaya ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu modus kerja cyber terrorism. Cyber terrorism menggunakan modus kerja yaitu modus operandi cybercrime ya. Yang mana modus operandi cybercrime ini memiliki pengertian yaitu kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer, dan jaringan komunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, yang mana antara lain pertama ya, yaitu unauthorized access to computer system and service ya, yang mana yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya ya. Biasanya pelaku kejahatan ini ya melakukannya dengan maksud mensabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Ya, kemudian yang kedua dari macam modus operandi cybercrime yaitu illegal contents. Ya, illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ya, sebagaimana contohnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu data forgery ya. Data forgery merupakan sebuah bentuk kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen ya melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi kesalahan ketik ya atau typo yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu dampak dan kerugian cyber terrorism. Nah, dampak dan kerugian cyber terrorism yaitu yang pertama, bocornya informasi negara dan data pribadi suatu kelompok. Dan yang kedua, kerugian bukan hanya satu kelompok, akan tetapi bisa merugikan satu negara sekaligus. Yang ketiga, negara atau suatu kumpulan menjadi terancam. Ya, ada kerugian, pasti ada solusi atau cara supaya kita bisa aman dari cyber terrorism. Pasti kita mau aman dong ya. Caranya gimana sih? Nah, caranya yaitu yang pertama, jangan sembarangan mencet tautan ya. Yang kedua, sering membaca edukasi terkait cybercrime. Yang ketiga, membuat password yang unik ya dan rutin menggantinya, jangan membuat password yang gampang ya. Kemudian yang keempat, memasang sistem firewall pada semua perangkat untuk mencegah virus, malware, spam ataupun serangan lainnya. Kemudian yang kelima, menggunakan Secure Socket Layer atau SSL untuk menambah keamanan pada website ya. Kemudian yang keenam, selalu waspada saat menggunakan WiFi di tempat umum. Yang ketujuh, menggunakan two-factor authentication untuk menambah keamanan pada perangkat. Kemudian rutin memperbaharui software pada perangkat. Dan yang
Selanjutnya yaitu melakukan backup terhadap data-data penting. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya tentang cyber terrorism. Semoga segala apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.